Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sintang akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama saya Muharram. Saya Nimas Asmayanti. Saya Dewi Rati Purnasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nyemas. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini Bu Nyemas kan akan melaksanakan coaching. Jadi di sini saya sebagai supervisor akan menyampaikan beberapa hal yang harus Ibu laksanakan nanti ketika coaching. Di sini saya akan jelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching. Yang pertama, apakah nanti coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot saat coaching nanti. Kemudian di sini Bu ada 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Mungkin itu yang nanti harus diperhatikan ketika melaksanakan coaching. Kemudian Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Ibu ketika Ibu melaksanakan coaching? Bu, baik, kalau untuk kompetensi coaching itu kan kalau yang kita ketahui itu ada 3 ya Bu ya, yaitu yang pertama ada present, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Berarti Ibu Nyemas ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya? Kalau untuk yang spesifiknya Bu, saya memilih 2 dulu ya Bu ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh yaitu present, yang keduanya yaitu mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira indikator apa sih yang Ibu inginkan ketika dalam proses coaching kali ini? Ya, kalau untuk tujuannya mungkin saya di sini akan lebih menggali kepada coachingnya nanti ya Bu ya. Bagaimana nanti coach itu dapat mencari solusinya ya, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai supervisor. Nanti jadi silahkan Ibu Nyemas melaksanakan coachingnya bersama coach Ibu Nyemas ya. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Ya, silakan Pak. Ya. Pagi Pak Muharram, ada apa nih? Pagi juga Bu. Saya ingin di coaching Ibu nih Bu. Silakan Pak. Berarti Bapak kesini mau berbincang-bincang gitu ya Pak ya? Ya. Nah, jadi kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini? Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin di coaching Ibu terkait dengan masalah saya nih Bu. Ya, silakan Pak. Jadi ada ya sebetulnya masalah ini tidak terlalu berat bagi saya. Ya. Tapi kalau dibiarkan ya cukup membuat atau menyita waktu saya juga gitu. Ya. Makanya saya ingin di coaching oleh Ibu. Ibu kan tahu Saya Bapak sampaikan ya, Ibu kan tahu keseharian saya itu sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, tentunya kepala sekolah ini kan harus bisa mengkondisikan atau menyatukan semua guru kan gitu ya. Nah, di antara guru-guru yang saya pimpin itu ada satu guru yang karakternya itu tidak terbuka atau tertutup lah gitu ya. Karakternya tertutup dan sering mengajak guru lain untuk membuat kelompok sendiri. Jadi Bapak kesini ingin mencari solusi ya Pak ya, mengenai permasalahan Ya, mendapatkan guru yang punya kepribadian tertutup gitu ya Pak ya. Ya,
Di samping itu juga Bu, selain beliau tertutup, beliau itu ingin mencari kelompok sendiri gitu. Dia nggak mau berbaur dengan yang lain. Tapi dalam keseharian mungkin lebih jarang bersama rekan yang lain gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Ah, setelah Bapak melihat situasi seperti itu ya Pak ya, bagaimana perasaan Bapak mungkin terhadap Ya, guru tersebut gitu? tentu perasaan saya ini kan sebagai seorang pemimpin itu tidak biasa ya, tidak biasa melihat kondisi itu gitu. Ya katakanlah nggak nyaman. Kan ya seharusnya semua guru itu harus ya saling terbuka, tidak ada istilahnya itu kelompok ini kelas ini kelompok ini, tidak ada gitu. Jadi semuanya itu harus bersatu untuk sama-sama memajukan sekolah terbuka lah gitu ya. Nah intinya tujuan dari pembicaraan itu saya ingin mendapatkan pencerahan bahwa saya bisa betul-betul menyatukan mereka. Berarti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi kan berarti Bapak sudah ada lah ya mulai mencari tahu gitu ya Pak ya, mengenai mungkin apa yang dilakukan oleh rekan yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah melakukan mencari gitu ya Pak ya, apa penyebabnya gitu Pak, penyebab kenapa rekan guru itu melakukan hal seperti itu gitu Pak. Ya, tadi di samping saya sampaikan di awal tadi ya, di samping beliau itu tertutup, beliau juga ya mungkin sepertinya gitu ya, setelah saya cari tahu memang ada semacam masalah di rumah gitu. Ada semacam masalah yang mengakibatkan beliau itu membawa masalah tersebut ke sekolah gitu, sehingga ketika beliau melakukan katakanlah pekerjaan, beliau itu ya karakternya dibawa ke sekolah gitu, enggak tertutup gitu kan, karena mungkin ada masalah di sekolah kan gitu kan. Berarti itu juga termasuk salah satu hambatan mungkin ya Pak Ya. hambatan bagi rekan Bapak tersebut, sehingga mungkin dia memiliki mungkin sifat tertutup tadi ya Pak ya. Nah, berarti untuk Bapak mencari tahu mungkin dari kondisi rumahnya tadi ya Pak ya. Ya, sudah saya artinya betul Bu, artinya saya sudah cari tahu, sudah menanyakan hal ini kepada kawan-kawannya yang lain di luar sekolah lah gitu kan. Ternyata memang dalam tanda kutip beliau itu memiliki masalah di rumah. Itulah mungkin salah Ya. satu penyebabnya ya Pak ya. Ya dibawa ke sekolah gitu masalahnya. Sehingga dengan teman lain pun tidak mudah bergaul gitu ya Pak Ya betul, tidak mudah bergaul. Ya mungkin kalau kita lihat seperti itu, Bapak pernah melakukan mungkin melibatkan siapa saja Pak dari hal yang masalah yang sedang Bapak hadapi. Jadi suatu waktu saya pernah berdiskusi dengan wakil kepala sekolah saya, ya ada 2 orang lah gitu kan, maka kurikulum dengan maka kesiswaan yang memang beliau ini katakanlah cukup dekat dengan yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian saya juga diskusi dengan mereka berdua agar bagaimana kemudian bisa menangani ibu tersebut kan gitu. Ada beberapa upaya yang pernah kami lakukan. Salah satunya kami pernah memanggil ibu itu, ya, dengan bertanya apa masalahnya dan sebagainya gitu kan. Tapi masih belum maksimal. Berarti sudah Bapak lakukan usaha Sudah, ya Pak ya, betul. melibatkan tadi kurikulum, kesiswaan, betul. dan Bapak juga memanggil guru tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, berarti sudah satu langkah lah ya yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Kemudian komitmen ke depannya Pak, dari Ya. apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Ya mungkin ke depan yang akan saya lakukan kembali ya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mungkin saya lebih sering melakukan semacam istilahnya ya pembinaan jadi pembinaan khusus gitu kan, yang mungkin saya lakukan, yang mungkin harus saya lakukan itu mungkin rutin. Jadi ada pembinaan khusus yang rutin dilakukan, bisa per bulan sekali kan gitu kan, ya untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang menyebabkan beliau itu sampai seperti itu gitu Pak. Berarti ada rencana, Ya. skala waktunya juga ya Pak ya, skala Betul. yang prioritasnya gitu ya Pak ya. Betul. Ya berarti kalau untuk ini Pak, rencana misalnya kapan lah Bapak mau memulainya gitu?
Insya Allah mungkin secepatnya lah Bu, tentunya. Kalau tidak minggu depan ya minggu depannya lagi, intinya secepatnya. Karena hal ini saya rasa cukup memberatkan itu tadi. Karena kalau dibiarkan khawatir malah nanti akan mengganggu psikologis ibu tersebut gitu kan, yang bersangkutan, dan juga akan mengganggu kinerja beliau kan. Makanya secepatnya saya lakukan. Nanti saya jadwalkan setiap guru bergantian melaksanakan pembinaan khusus dengan saya. Tapi apa yang sudah Bapak lakukan itu berarti sudah salah satu langkah yang strategi yang bisa itu ya Pak ya, nanti dicoba ya Pak ya, mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya, Insya Allah. Tinggal nanti saya mungkin bisa melihat perkembangan Bapak lagi. Siap Bu, nanti. Apakah langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan itu sudah berhasil, nanti bisa Bapak ceritakan kembali Siap, ya Bu. kepada Ya. saya Pak ya. Siap, jadi nanti setelah saya lakukan rencana-rencana tadi yang saya akan lakukan, secepatnya juga nanti akan saya konsultasikan kembali ke Ibu. Ya, Sehingga Pak, nanti saya tunggu biar ya lebih, Pak ya. biar lebih matang gitu, insya Ya, Allah. baik, Pak. Ya mungkin setelah kita tadi berbicara dari awal ya Pak ya, sampai tadi Bapak juga memberitahu apa langkah-langkah Bapak, berarti bagaimana Pak setelah pembicaraan kita pada hari ini Pak? Alhamdulillah setelah saya coaching ya dari Ibu, saya sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan saya. Artinya ada pencerahan ya kan, yang awalnya saya buntu bagaimana menyelesaikan permasalahan saya terkait dengan guru yang tertutup itu. Nah, sekarang sudah punya cara, dan mudah-mudahan cara-cara tadi, pencerahan saya tadi yang saya rencanakan bisa saya realisasikan, kemudian setelah itu dapat hasil yang bagus. Ya, baik, mudah-mudahan bisa berjalan lancar Ya, Pak ya. terima kasih Bu ya. Berarti sudah ada ya Pak ya. Ya, Pak, alhamdulillah ya. sudah di coaching, sudah dapat jawaban lagi. Ya, berarti apakah masih ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin cukup Bu. Ya, cukup. Itu bisa kita akhiri ya Pak ya. Siap. Terima Pak, masih ada kesibukan lain ya Pak ya. Siap, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke baik Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching bersama Koci. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi setelah saya melakukan coaching ya bersama rekan tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah kita Bu. Jadi saya rasa sudah terwakili semua lah Bu ya. Oke, itu ya Bu ya. Oke, di sini saya juga akan menyampaikan beberapa catatan yang telah saya catat selama Ibu tadi melaksanakan coaching bersama coach Ibu. Menurut saya dari tujuan dari alur Tirta yang telah Ibu laksanakan, menurut saya di coaching Ibu itu sudah sangat sesuai sekali, karena saya mencatat di sini tujuan sudah Ibu laksanakan, kemudian identifikasi juga sudah Ibu laksanakan. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga beliau dapat menggali potensi beliau sendiri. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan terkait rencana aksi sehingga Koci dapat menggali rencana yang akan beliau laksanakan nantinya. Kemudian Ibu juga di sana telah menanyakan tentang tanggung jawab terhadap Koci. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Artinya alur Tirta telah Ibu laksanakan secara utuh. Kemudian terkait pertanyaan, saya rasa Ibu juga sudah melaksanakannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Kemudian dengan prinsip coaching, dari ketiga prinsip tersebut Ibu telah melaksanakannya kemitraan. Saya melihat Ibu dengan coach Ibu tidak ada hal yang mungkin ditutupi, sehingga keterbukaan di sana juga saya bisa melihatnya. Kemudian proses kreatif dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, saya melihat juga ada proses kreatif di sana. Kemudian memaksimalkan potensi, saya melihatnya di sini Koci dapat menggali, dapat menemukan solusi, itu sudah menunjukkan bahwa beliau sudah memaksimalkan potensi. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Tapi di sini ada satu pertanyaan lagi Bu, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Setelah saya melakukan coaching tadi ya Bu ya bersama rekan, jadi yang ingin saya tingkatkan itu lebih kepada pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi nanti mungkin saya lebih banyak menggali lagi ya Bu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan supaya nanti coaching itu lebih memahami gitu Bu ya, dari apa yang dia lakukan
minta mungkin tadi kan memberikan permasalahan gitu Bu ya, menyampaikan. Nah berarti situlah saya mungkin lebih meningkatkannya lagi Bu. Baik Bu Nyemas, demikian ya observasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bu Nyemas dapat meningkatkan kompetensi coaching Ibu selanjutnya. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya atas masukannya ya. Oke, terima kasih Bu Nyemas. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu, sehat walafiat. Ya baik Pak. Di sini saya tadi mendengar Bapak katanya hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya Pak ya bersama rekan sejawatnya ya Pak ya. Ya betul Bu. Jadi insya Allah pada hari ini kami akan melaksanakan coaching bersama rekan. Ya baik Pak. Nah jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching bersama teman sejawat, mungkin saya perlu menyampaikan dulu penilaiannya dulu ya Pak ya. Boleh Bu, silakan. Nah, jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak harus memperhatikan bagaimana alur data. Kemudian Bapak juga harus dapat memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya, siap Bu. Ya, kemudian untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan menanyakan ya Pak ya berkaitan dengan kegiatan Bapak nanti ya. Nah, yaitu mengenai nanti Bapak akan apa kompetensi yang ingin Bapak lakukan gitu Pak. Ya. Sebetulnya untuk kompetensi yang akan saya munculkan di coaching nanti ya, sebagaimana kita tahu kompetensi kan 3 Bu ya. Ada present, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga satu lagi itu ada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Berarti dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang mana yang bagian spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya mungkin untuk kali ini yang perlu saya tingkatkan secara spesifik Bu ya, mungkin present Bu, kehadiran penuh saat saya melakukan coaching bersama rekan. Nah, berarti nanti Bapak perlu itu ya Pak ya memperhatikan Ya, benar-benar ya Pak betul, ya. betul Bu. Ya, untuk selanjutnya mungkin di sini apakah yang ingin Bapak capai gitu ya Pak ya dari tujuan pengembangan indikator nanti pada saat coaching Pak? Pada saat coaching nanti terkait indikator atau capaian-capaian yang ingin saya capai di kegiatan coaching nanti, saya itu ingin betul-betul memposisikan diri sebagai coach atau orang yang terbuka ya, begitu pula coach saya, dan juga saya ingin betul-betul apa ya, memberikan perhatian penuh lah dengan coach saya gitu Bu. Ya, itu yang paling utama. Ya baik Pak, kalau begitu berarti mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap Bu, insyaallah. Mungkin nanti bisa Bapak mulai bersama rekannya, mudah-mudahan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi bisa Bapak laksanakan dengan baik. Siap. Ya, amin. Itu mungkin kita pamit ya Pak ya. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik nih Pak. Ya, gimana aktivitas, lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Siap. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan untuk kesempatan pagi hari ini nih? Oke, saya hari ini mau ngomongin masalah saya di pembelajaran saya nih Pak. Jadi saya ini kan guru bahasa Inggris Pak. Saya ini melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris, tapi menurut saya masih menggunakan metode yang jadul gitu Pak. Jadi menurut saya ingin mengembangkan diri saya atau menerapkan metode yang sesuai dengan kurikulum Merdeka atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun menurut saya melihat potensi anak-anaknya ini kurang gitu Pak. Jadi saya stuck di situ seperti itu. Oke. Apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya mau nanti saya mendapatkan metode yang cocok untuk murid-murid saya, sehingga metode saya ini saya nggak menganggap bahwa metode saya ini jadul gitu. Ya. Oke, tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu itu belum melakukan atau belum menerapkan metode kurikulum Merdeka gitu ya, masih menggunakan metode jadul.
metode jadilan seperti apa sih yang Ibu lakukan itu? Jadi yang saya lakukan di sana, saya masih terpatok pada hafalan Pak, hafalan kosakata. Karena mengapa saya membuat seperti itu? Karena gimana ya Pak, namanya juga kan saya mengajar di kampung Pak. Jadi saya kesulitan untuk melaksanakan metode-metode yang lebih modern atau lebih kekinian gitu Pak. Jadi saya lebih fokus ke mengembangkan kosakatanya dulu nih ke anak-anak, karena mereka sama sekali belum mendapatkan materi-materi bahasa Inggris seperti itu. Jadi saya mau menambah kosakatanya dulu dengan cara menghafal gitu. Tapi menurut saya itu saya kurang serk seperti itu. Ya, baik. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian karena keinginan Ibu itu untuk menyesuaikan metode sesuai dengan kurikulum Merdeka, apa nih yang Ibu ketahui nih terkait dengan metode kurikulum Merdeka nih? Kurikulum Merdeka ini kan kalau menurut saya kan pembelajarannya harus yang mengasihkan gitu Ya. Pak. Terus membuat anak-anak juga senang seperti itu. Kemudian sesuai dengan menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Seperti itu sih Pak. Yang saya ketahui. Iya. Upaya apa nih yang Ibu udah lakukan nih untuk bisa menerapkan tadi itu pembelajaran menyenangkan? Oke. Saya sih selama yang saya laksanakan untuk hal yang menyenangkan itu masih sebatas speaking sih Pak ya. Tapi untuk pembelajarannya yang saya tentang menambah kosakata anak-anak tadi, saya masih stuck di menghafal tadi kan ya Pak. Tapi saya belum mencobanya nih hal apa yang akan saya lakukan ke depannya. Tapi saya sudah ada rencana nih Pak. Saya sudah ada rencana jika hafalan itu kan hafalannya tetap ada, namun saya akan merubah metodenya seperti itu. Hafalannya mungkin lebih ke hal-hal yang menyenangkan seperti itu Pak. Mungkin saya akan menampilkan gambar-gambar yang lebih anak-anak cepat mengingatnya. Kalau misalnya saya tampilkan gambar-gambar seperti itu. Baik. Pembelajaran yang mengarah kepada menyenangkan yang kita lakukan itu ada pembelajaran yang disesuaikan dengan minat gitu ya? Iya. Oke. Karena kan tadi Ibu sampaikan nanti akan Ibu tampilkan gambar supaya lebih menyenangkan apa sebagainya. Oke. Nah, kira-kira nih Ibu rencana untuk melaksanakan ini kapan? Karena ini ajaran baru, pastinya saya akan langsung melaksanakannya Pak. Karena kenapa? Saya juga merasa kalau saya ini sebelum-sebelumnya ini agak kurang. Saya merasakan dari awal tadi saya bilang bahwa saya menggunakan metode yang sangat jadul sekali gitu Pak. Padahal saya sendiri juga tahu gitu kalau metode menghafal itu bukan metode yang efektif untuk anak-anak seperti itu. Mungkin anak-anak cepat dapat tapi akan cepat lupa juga gitu kalau metodenya dengan hanya menghafal gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita visualkan, kita tampilkan gambar-gambar, mungkin anak-anak akan mengingatnya itu lebih lama seperti itu. Oke, siap. Berarti Ibu akan mengeksekusi atau melaksanakan rencana Ibu ini di tahun ajaran baru ini Bu ya. Kemudian ya kan saya berharap setelah Ibu nanti mengeksekusi rencana Ibu yang nanti ini, mungkin kita nanti lebih melanjutkan kembali lah obrolan kita Bu ya. Oke. Supaya nanti dari apa yang sudah Ibu lakukan dari rencana Ibu biar mungkin lebih maksimal dan lebih matang. Ya, Pak. Oke. Dari obrolan kita pada pagi hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih? Oke, saya kan ini saya merasa resah gitu kan Pak ya, awalnya merasa kalau saya ini agak kurang gitu dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, mulai dari metode yang saya anggap jadul tapi saya masih terapkan itu yang menjadi keresahan saya. Namun setelah saya berbicara dengan Bapak, setelah saya mendapatkan coaching dari Bapak, saya rasa saya sudah mendapatkan solusinya yang mungkin hafalannya akan tetap saya terapkan, namun caranya yang akan saya bedakan seperti itu. Ya, mantap. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Ya, Saya terima kasih, tunggu Pak. hasil baiknya dari apa yang Ibu lakukan nanti. Oke, nanti
progresnya saya akan Siap. coaching lagi dengan Bapak. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan. Saya yang harusnya berterima kasih kepada Bapak yang telah mengcoaching saya sehingga saya mendapatkan solusi atas masalah saya. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih banyak, pokoknya mudah-mudahan sukses dan bisa menghasilkan dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Muharrem, Siap Bu. sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Ya betul Bu, kami tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama rekan. Gimana Bu hasilnya Bu? Ya baik Pak. Tadi saya sudah melakukan pengamatan. Nah, mungkin di sini saya ingin melakukan pertanyaan dulu ya Pak ya. Boleh Bu, silakan. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu apa saja yang sudah dilakukan saat Bapak tadi melakukan coaching dengan Ya. teman sejawat Bapak ini. Baik, tadi ketika saya atau kami melakukan kegiatan coaching, saya rasa saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Artinya tadi kami yang pertama udah ada pertanyaan untuk apa sih tujuan daripada percakapan ini kan gitu kan. Kemudian juga tadi ada saya rasa Bu ya ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali pada potensi. Nah, kemudian juga tadi ada rencana yang disiapkan oleh coach. Selanjutnya tanggung jawab kapan eksekusinya, kemudian hasilnya bagaimana apa sebagainya gitu kan. Itu kan saya rasa sudah mewakili semua lah dari alur cerita itu. Sudah dilakukan Ya, Pak ya. sudah saya lakukan. Ya mungkin untuk sebagai bahan refleksi ya Pak Ya, ya. boleh, Bu. Jadi, di sini saya mungkin menyampaikan ya Pak ya. Dari apa yang tadi sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Siap, Nah, alhamdulillah. jadi di sini saya nilai atau saya amati Bapak sudah menggali ya bersama coach ya, coachi ya. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Siap. Kemudian yang berikutnya yaitu Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, dan berikutnya juga Bapak tadi menyampaikan percakapan itu sudah dengan rileks dan santai gitu Iya. Pak. Nah, jadi coachingnya juga dalam melakukan percakapan itu juga terbuka gitu ya, Pak ya. Tidak tegang ya Bu ya. Ya, tidak tegang. Jadi tadi sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya baik, Kemudian, untuk Bu. selanjutnya mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi untuk potensi selanjutnya yang ingin saya tingkatkan, saya kembangkan itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga kompetensi mendengarkan dengan aktif. Itu bagi saya sangat penting Bu. Tadi kan yang awal saya ingin secara penuh hadir ya kan dengan coach itu mendengar apa sebagainya, tapi yang selanjutnya saya ingin betul-betul tingkatkan adalah secara aktif saya dengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach ini bisa lebih memahami ya apa yang menjadi permasalahannya gitu. Ya baik Pak, berarti apa yang sudah Bapak lakukan tadi mudah-mudahan bisa nanti lebih ditingkatkan ya Pak ya. Insyaallah Bu. Siap. Mudah-mudahan juga coachingnya dengan mudah, dengan santai dan terbuka lah ya Pak ya dalam menyampaikan permasalahan yang ingin dia sampaikan pada saat coachingnya Pak ya. Siap Bu. Ya mungkin saya rasa cukup ya Pak ya. Ya Bu, cukup. Untuk diskusi kita pada hari ini bisa kita tutup. Mungkin Bapak ada kegiatan lain. Ya betul Bu. Nah, Ya kebetulan saya mau jemput anak. oh iya, silakan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Pak. Yo, assalamualaikum. Salam. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, aktivitas lancar Bu ya. Lancar Pak. Ya. Jadi tadi saya dapat informasi Ibu akan melakukan coaching Bu ya. Ya, Hari ini Bu ya. iya. Hari ini saya akan mengcoaching rekan saya Bini. Oke, siap. Sebelum Ibu melakukan coaching, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya nanti coachingnya berlancar berjalan dengan lancar kan gitu. Kira-kira apa nih Bu yang ingin saya
bantu ibu untuk mengembangkan kompetensi ibu? Ya, dari kompetensi coaching ini yang saya ketahui kan ada 3 ya Pak ya. Ya. Ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Di sini saya ingin nanti saya lebih diperhatikan ketika saya memberikan pertanyaan berbobot. Oh, berarti kompetensi yang ingin ibu betul-betul kembangkan itu di pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Betul Pak. Oke, kemudian apa nih yang ibu harapkan dari observasi yang akan ibu lakukan nanti? Yang saya harapkan untuk diri saya sendiri, nanti saya mampu memberikan pertanyaan berbobot itu tadi, kemudian saya berharap juga coach saya nanti mampu menemukan solusinya setelah saya coaching, seperti itu Pak. Dan juga saya berharap ibu nanti betul-betul menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, yang mulai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga maksimal potensi coaching. Iya Pak, baik Pak. Oke, sementara itu dulu Bu, kita lanjutkan di observasi ya. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Ya, Apa kabarnya nih Bu Mas? alhamdulillah baik Bu. Oke, baik ya. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching. Ya. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Ya, Bu, kebetulan ada yang ingin saya sharing ke Ibu ya Bu ya, berkaitan dengan siswa Bu. Jadi kebetulan saya ini kan di tahun ajaran baru kan mengajar di kelas 7 ya Bu ya. Jadi siswa kelas 7 ini kan berarti termasuk siswa yang baru ya Bu ya. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu lah ya kami melakukan kegiatan pembelajaran, ternyata kami menemukan siswa yang unik gitu ya Bu ya. Dari awal masuk itu kan kita ada kegiatan MPLS ya Bu ya. Nah, disitulah saya menemukan siswa unik tersebut. Ketika saya melakukan atau mengisi itu ya pemateri di ruang aula, kan kami digabung ya Bu ya, ada 8 kelas itu kami gabung di aula. Setelah saya menyampaikan pemateri, siswa tersebut menghampiri saya Bu. Jadi menghampiri dengan memanggil saya itu dengan sebutan Miss. Jadi saya agak kaget juga kan, kok ada yang memanggil dengan nama Miss gitu ya. Jadi itulah yang mungkin saya anggap siswa yang unik gitu ya. Jadi Bu Mas ini di sini coaching hari ini ingin apa ya Bu ini Mas inginkan? Yang saya inginkan mungkin lebih mengenal lagi ya bagaimana mungkin karakter siswa tersebut, apakah ini ada pengaruhnya dari hal lain gitu ya, hanya dari dirinya gitu ya. Makanya saya tetap ingin mencari tahu. Jadi selama MPLS ini Bu Mas kan sudah mengetahui bagaimana Bu Mas memberikan nilai terhadap anak tersebut bahwa unik ya. Unik ini dalam hal seperti apa bisa Ibu jelaskan? Ya kalau menurut saya kan hal unik itu pertama pada saat memanggil gitu ya, memanggil sapaan dengan memanggil. Jadi memanggilnya dengan sebutan Miss. Nah di situ saja saya sudah kaget juga kan, kok ada siswa langsung memanggil kita ini dengan sebutan Miss gitu kan. Kemudian setelah dia menyapa saya, dia lalu bertanya, Miss kenal nggak sama mama saya? Kayak gitu kan. Saya pikir juga, siapa ya mamanya ya? Apakah memang kawan saya beneran gitu kan? Terus saya bilang, siapa namanya? Bilang gitu kan. Itu Miss, mama saya tuh ngajarnya di SMA ini katanya gitu kan. Oh kan gitu. Siapa namanya? Ini Miss. Oh bukan kawan ini, bukan saya kawan ibu gitu kan. Kalau ibu memang punya kawan, kan namanya ibu ini. Oh ibu itu yang Miss ya katanya kan. Oh, itu juga kawan mama saya Miss katanya. Setelah itu udah kan kami langsung silahkan buka dari aula itu kan. Dari sini menurut Bu Mas ada hal positif nggak sih dari anak tersebut? Ya hal positif mungkin kita nilai dari segi ramahnya dulu ya. Nah, jadi dia menyapa diri terlebih dahulu dengan mungkin dia memperkenalkan diri ya. Lewat dia menyampaikan kenal nggak dengan mama saya nih, itu kan dia sudah mulai mengaktifkan diri lah gitu ya. Itu
itulah mungkin hal positif yang saya ambil gitu. Oke, dari hal positif itu kira-kira Bu Nyemas bisa nggak kira-kira untuk kedepannya anak ini mau seperti apa? Ya untuk kedepannya saya mungkin harapannya ya agar dia bisa lebih baik lagi dalam mungkin pergaulan, dalam pembelajaran, mungkin saya juga akan lebih mengenal lebih dalam lagi lah bagaimana sih sebenarnya karakter anak tersebut. Oke, kalau menurut saya Bu Nyemas tadi menyampaikan bahwa hal positifnya anak ini ramah, relatif ramah ya. Yang menjadi kendala Bu Nyemas apa? Ya kendalanya kebetulan anak ini ternyata kalau kita lihat lebih jauh, kebetulan juga saya sempat bertanya dengan teman-teman rekan satu profesi gitu kan, gimana dengan siswa ini, ternyata juga kami saling bertukar pikiran atau melakukan percakapan gitu kan, ternyata anak ini memang kelebihannya itu pandai di bidang bahasa Inggris dalam percakapan. Nah jadi dia kalau ngomong kita tuh sambil juga melakukan percakapan dalam dialog bahasa Inggrisnya itu. Dari sini saja kita sebagai guru sudah tahu ya kelebihan dari anak tersebut ya. Oke, kalau begitu rencana Bu Nyemas kedepannya untuk anak ini bagaimana? Apakah ada rencana atau seperti apa? Ya, untuk rencana mungkin tetap saya lakukan pemantauan gitu ya, pemantauan dan saya kerjasama dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian juga saya akan berkoordinasi dengan wali kelas juga. Oke, mungkin ada hal lain Bu untuk anak tersebut bagaimana? Untuk hal lain mungkin kebetulan waktu yang minggu sebelumnya tuh teman sejawat saya itu ada sempat berbicara dengan kepala sekolah juga membahas tentang siswa tersebut ya. Ternyata kepala sekolah juga mungkin penasaran juga ya. Nah, jadi waktu hari Senin yang lalu juga ini kan beliau masuk ke kelas yang dimaksud itu, kemudian melihat bagaimana siswa itu di kelas. Ternyata ketika bapak kepala sekolah itu mungkin melakukan atau mengetes ya kan, anak ini dinyatakan aktif gitu. Dari cara dia berhitung, dia mungkin dapat menyimak itu, nah dia dikatakan kategori bagus ya. Jadi guru-guru nanti akan Bu Nyemas dengan guru-guru lain bersama akan berkolaborasi untuk berfokus pada anak tersebut gitu ya. Kemudian tadi kan Bu Nyemas menyampaikan bahwa sudah kepala sekolah sudah turun tangan gitu kan ya. Mungkin lebih spesifiknya nanti rencananya akan seperti apa selain kolaborasi atau berdiskusi seperti itu? Ada nggak? Untuk rencananya mungkin kami tetap melakukan kolaborasi, mungkin tetap melakukan pengamatan juga bagaimana perkembangan anak ini ya. Apakah ada kendala-kendala lain atau memang dia nanti mengalami perkembangan yang lebih baik lagi gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Mungkin Kita tetap melakukan pengamatan terlebih dahulu. Tapi kalau ada kendala baru kita bisa mungkin rencana melanjutkan. Iya, lanjutannya. Sekitar cukup aja ya obrolan kita pada siang hari ini. Dari percakapan tadi dari awal sampai akhir, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan. Apakah permasalahan Bu Nyemas ini sudah mendapatkan solusinya atau bagaimana? Baik Bu, setelah saya melakukan bincang-bincang dengan Ibu, ternyata saya sudah menemukan sendiri ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi atau bisa nanti menentukan langkah apa yang harus saya lakukan gitu ya Bu ya. Jadi saya sudah mulai terbuka juga pikiran, mudah-mudahan nanti apa yang saya sudah rencanakan bisa saya lakukan dengan baik. Mungkin Ibu Mas bisa lebih berfokus pada hal positif di anak tersebut mungkin ya seperti itu ya. Oke Bu Nyemas, saya rasa kemudian kita pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali ya Bu, sudah meluangkan waktu saya. Oke, sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah. Sudah melaksanakan ini coaching tadi? Oke, sudah sedikit lega Pak karena saya sudah melaksanakan coaching Ya, bersama bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi Ibu tadi yang saya tadi mencoba untuk melaksanakan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian saya juga sudah mencoba untuk menanyakan rencana aksi kepada kunci saya, kemudian
saya juga sudah melaksanakan atau bertanya tentang tanggung jawab terhadap coach saya. Luar biasa Ibu ya. Boleh saya Ibu menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak? Boleh ya. Baik, tadi saya sangat menikmati ya proses coaching yang Ibu lakukan dengan rekan kerja Ibu dari awal hingga akhir. Saya dapati Ibu secara prinsip sudah sangat luar biasa ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi sudah setara dengan rekan Ibu juga ya, di kemitraannya sudah nampak. Kemudian juga Ibu tadi sudah memaksimalkan potensi ya yang ada di coaching. Nah, kemudian juga tadi saya rasa Ibu juga sudah betul-betul melaksanakan atau betul-betul menerapkan kompetensi dari coaching. Mulai dari kelas Ibu tadi, Ibu betul-betul hadir di situ, mendengarkan, menyimak, gitu ya. Kemudian juga Ibu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kan gitu ya. Itu udah, alhamdulillah sudah Ibu lakukan. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Ya, namun demikian kira-kira apa yang perlu Ibu tingkatkan kembali nih untuk ke depan? Saya rasa saya perlu meningkatkan presence Pak atau kehadiran penuh, karena itu sangat penting sekali, dimana saya ketika oleng sedikit mungkin ya pikiran saya agak terganggu sedikit, itu akan mempengaruhi mempengaruhi fokus saya terhadap coach saya seperti itu. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Siap. Mudah-mudahan di supervisi di coaching selanjutnya Ibu bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan Ibu ya. Ya, mungkin demikian Ibu pengamatan dari saya. Terima kasih Pak atas Sukses selalu Bu ya. Ya. Saya selalu mudah-mudahan dilancarkan. Oke. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.